Di sebuah sekolah SMP Harapan Bangsa, pagi itu di kelas 8 kegiatan mengajar belajar berlangsung seperti biasa. Guru sedang menjelaskan materi di depan kelas, sementara para siswa mengikuti pembelajaran dengan antusias. Salah seorang siswa tampak aktif menjawab pertanyaan dan berdiskusi dengan guru, sehingga suasana kelas terasa hidup. Namun, di tengah pembelajaran tersebut ada satu bangku yang masih kosong. Bangku itu adalah milik seorang siswi yang bernama Geina. Tak lama kemudian, pintu kelas terbuka perlahan. Geina datang terlambat dengan langkah yang pelan. Wajahnya terlihat pucat dan lesu. Tatapannya kosong seolah-olah sedang memikul beban yang begitu berat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia hanya meminta izin kepada guru, lalu menuju bangkunya dan duduk dengan diam. Pelajaran kembali dilanjutkan, namun Geina tampak tidak benar-benar hadir dalam pembelajaran. Ia lebih sering melamun, mencoret-coret buku, menundukkan kepala, bahkan sesekali terlihat mengantuk. Berbeda dengan teman-temannya yang aktif mengikuti pelajaran, Geina memilih lebih diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Melihat hal itu, wali kelas mulai merasa khawatir. Perubahan sikap Geina bukan hanya terjadi sekali, tetapi hampir setiap hari. Saat jam istirahat tiba, wali kelas mengajak Geina berbicara secara pribadi. Guru mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya, Geina hanya diam. Namun setelah merasa nyaman, ia mulai menceritakan apa yang selama ini ia pendam. Geina mengaku bahwa ia masih sangat kehilangan ibunya yang telah meninggal dunia. Hingga saat ini, ia belum mampu menerima kepergian sang ibu. Kondisi tersebut membuat Geina sering merasa kesepian, kehilangan tempat bercerita, dan kesulitan mengendalikan perasaannya. Beban itulah yang akhirnya memengaruhi semangat belajar dan perilakunya di sekolah. Setelah mendengarkan cerita Geina, wali kelas menyadari bahwa siswinya harus membutuhkan pendampingan yang lebih lanjut. Wali kelas kemudian menemui guru bimbingan dan konseling untuk menyampaikan kondisi Geina, menjelaskan perubahan perilakunya di kelas, serta menceritakan latar belakang masalah yang sedang dihadapi Geina. Setelah berdiskusi, wali kelas bersama konselor mengajak Geina ke ruang konseling. Di sanalah proses konseling dimulai. Konselor memberikan ruang yang aman bagi Geina untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan, serta mendampinginya dalam menghadapi rasa kehilangan yang selama ini ia pendam. Jadi Bu, ternyata setelah saya teliti, dia tuh mungkin ada trauma tersendiri. Dia punya mental yang mungkin mencukup dia tuh trust issue lah Bu, karena mungkin udah ditinggalin kan sama mamahnya, dia tinggal sama nenek kakeknya dan ayahnya pun kerja di luar kota. Mungkin dia tuh butuh kasih sayang mama dan ayah, cuman karena mamanya udah gak ada dan kasih sayang dari ayahnya juga udah gak ada. Jadi menurut saya itu Bu, kalau misalkan nanti anaknya di sekolah mungkin boleh ditegur atau gimana, tapi jangan memakai kekerasan atau misalkan ngebentak. Cukup kayak secara baik-baik dan tanya, coba kamu belajar. Nah nanti juga kamu di kelas itu jangan cuman mikirin ini aja, karena di di kehidupan ini kamu tuh harus maju, kamu harus buktiin ke ayah kamu kalau kamu tuh pasti bisa tanpa ayah kamu gitu maksudnya. Jadi kamu juga harus membanggakan nenek dan kakek kamu ya. Setelah mendapatkan pendampingan dan arahan dari konselor, seiring berjalannya waktu, perubahan mulai terlihat. Geina mulai kembali tersenyum, berani bercanda dengan teman-temannya, dan tidak lagi menutup diri. Di dalam kelas, ia mulai aktif mengikuti pelajaran, berani bertanya kepada guru ketika belum memahami materi, serta kembali memiliki semangat untuk belajar. Dari kisah Geina mengajarkan bahwa tidak semua siswa yang terlihat diam atau kurang bersemangat adalah siswa yang malas. Terkadang mereka sedang berjuang menghadapi masalah yang tidak tampak. Oleh karena itu, kepedulian wali kelas dan dukungan dari konselor serta lingkungan sekolah yang penuh empati itu sangat penting dalam membantu siswa bangkit dan berkembang.